Minggu pagi, Syahira membawa ketiga keponakannya berjalan-jalan di taman bermain sekitar komplek bersama Ami. Ratu sudah mulai aktif mengurusi coffee shop milik mendiang Deki. Setiap hari, Ratu pulang sore. Di malam hari, Raja menggantikan tugas Ratu di coffee shop sampai tutup jam 11 malam. Devan selalu memanggil Syahira dengan panggilan Mama. Devira dan Davin pun mengikuti ucapan Devan. Mereka belum terlalu pintar bicara. Baru beberapa patah kata yang mudah dihafal dan diucap, seperti Mama, Papa, Gendong. Syahira tidak keberatan sama sekali. Dia duduk di bangku taman sambil mengawasi mereka bertiga. Mereka terlihat sangat bahagia, membuat Syasha juga bahagia. Suara trompet dari pedagang sosis goreng mengalihkan pandangan mereka. Mereka berlari menghampiri Syahira dan menariknya ke penjual sosis itu berada. Mama! Itu! Mereka menunjuk dengan wajah berbinar. Ayo, Mama belikan buat kalian, ucap Syahira. Ia menggendong Devan dan Davin, sedangkan Devi digendong oleh Ami. Pak, sosis ayamnya 3 ya, pesan Syahira. Iya Bu. Anaknya kembar 3 ya? Wah, si bapak hebat sekali, kelakar penjual sosis sambil menggoreng sosis pesanan Syahira. Gadis itu bersemu merah mendengar ucapannya. Yang benar saja. Apanya yang hebat, aku masih disegel. Syahira menggerutu dalam hati. Wajar saja jika penjual itu menggoda Syahira, karena keponakannya memanggil Mama. Setelah membayar sosisnya, Syahira mengajak mereka duduk di kursi dekat ayunan. Dari jauh, Randy memperhatikan gadis itu. Melihat senyumannya yang jarang sekali tampak saat bersamanya. Randy sudah berkata kepada Raja, bahwa ia tidak akan menyerah untuk mengejar gadis itu. Walaupun kemarin Syasha sudah mengusirnya. Ia tetap ingin menemuinya hari ini. Ia menghampiri Syahira yang sedang membersihkan saus di bibir Devira. Selamat pagi Syah. Syasha menengadah, melihat pria yang semalam diusirnya. Namun, pria itu masih tersenyum manis padanya meski Syahira sudah melukai hatinya. Gadis itu berdiri dan meminta maaf kepada Randy. Selamat pagi Ren. Maaf, semalam aku... Tidak apa-apa. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Kalian sedang bermain? Iya. Mereka mengajak main di taman, jawab Syahira. Mereka duduk berdampingan. Ada banyak pertanyaan yang ingin diajukan Randy, tapi ia takut gadis itu marah kembali. Mereka hanya saling berdiam diri. Senyuman gadis itu lenyap saat ia berada di sampingnya. Sudah siang, kita pulang, ucap Syahira. Sudah jam 10 pagi. Matahari mulai terasa sedikit menyengat. Ia khawatir, mereka kepanasan. Ketiga orang dewasa itu masing-masing menggendong satu anak. Randy menggendong Davin. Ia menggunakan itu untuk bertanya kepada Syahira secara tidak langsung. Gadis itu mengerti, pertanyaan itu ditujukan untuknya. Kamu sangat manis saat tersenyum tadi. Kenapa melihatku langsung murung? Randy menatap Davin dan merapikan rambutnya. Seolah-olah, orang yang sedang ditanya adalah Davin. Jangan membuat keponakanku takut dengan pertanyaanmu. Tanyakan saja, apa yang ingin kau tanyakan. Aku akan menjawab yang ingin ku jawab, ucap Syahira. Kenapa kamu tidak bisa tersenyum di depanku? Simple, karena aku tidak terbiasa tersenyum di depan pria. Ayahmu, kakakmu, keponakan kamu, mereka juga laki-laki. Jangan samakan mereka. Dasar konyol, ucap Syahira sambil menarik garis lengkungan tipis di kedua sudut bibirnya. Kamu tersenyum, tanya Randy sambil melangkah mendahului Syasha, lalu berjalan mundur sambil melihat Syahira di hadapannya. Awas saja jika kau membuat Davin terjatuh. Syahira kesal melihat Randy berjalan mundur sambil menggendong Davin. Sejak hari itu, Syahira sedikit terbuka kepada Randy. Hubungan pertemanan mereka sudah naik ke tahap bersahabat. Mereka selalu berdua kemanapun mereka pergi. Setiap akhir pekan, Randy selalu datang ke rumah Syasha untuk bermain catur bersama dengan Tristan. Mereka semakin akrab. Keluarga Syasha sudah memperlakukan pria itu seperti keluarga. Keesokan hari di kantor, Randy menyiapkan rencana untuk menyatakan perasaannya kepada Syahira. Ia akan mempertaruhkan harga dirinya demi menyatakan perasaan cintanya pada gadis itu. Tentu harga diri Randy akan tercoreng jika ditolak di depan karyawan lainnya.
Syahira memang mulai menerima Randy sebagai sahabat, tetapi ia sadar bahwa ia tak pantas untuk Randy. Ia tidak bisa berpaling dari bayang-bayang masa lalu. Hati Randy akan terluka jika bersamanya. Randy bersimpuh dengan satu lutut ditekuk, ia memegang sekuntum bunga mawar yang diikat di sebuah balon. Dengan perasaan gugup, ia mulai bicara. Sebelum bicara, ia menarik napas dalam-dalam. Syah, aku tahu. Aku bukan pria yang sempurna. Karena itulah, aku butuh kamu untuk menyempurnakan hidupku. Maukah kau menerima perasaan cintaku yang sederhana ini? Syahira mengedarkan pandangan. Semua mata karyawan menatap ke arah mereka. Bimbang menyelimuti hati Syahira, tapi ia hanya ingin jujur. Maaf. Saya tidak bisa Pak Randy. Syasha pergi meninggalkan Randy yang masih berlutut di lantai. Semua karyawan membubarkan diri karena takut Randy merasa malu pada mereka, setelah cintanya ditolak. Mereka pergi sambil berbisik-bisik. Kasihan sekali Pak Randy, ditolak di hadapan banyak orang. Ucapan itu terdengar samar di telinga Randy. Ia menunduk sedih, dan kehilangan semangat. Christian melihat itu semua, ia pun mendekati Randy dan memberinya semangat. Hei, pejuang cinta. Kenapa kau berlutut di sini? Orangnya sudah pergi. Apa kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Tanya Christian. Syasha menolak saya Pak, jawab Randy. Dan kau akan menyerah begitu saja? Tidak mau memperjuangkan cintamu? Kalau Syahira itu putriku, aku juga tidak mau dia memiliki pria sepertimu di sampingnya. Cintamu itu begitu dangkal. Bahkan tidak mau berjuang untuk mendapatkan dia, hanya karena satu kali penolakan. Christian pergi ke parkiran dan masuk ke mobilnya. Ia melihat Syahira sedang menunggu taksi. Ia ingin melihat, apakah Randy akan mengejar gadis itu atau tidak. Ia tak segera menghidupkan mesin mobilnya dan terus melihat ke arah Syahira berdiri. Ternyata Randy mengejar Syahira dan kembali mengatakan apa yang tadi dikatakannya. Syah, apa alasanmu menolakku? Katakan alasannya. Ren. Lebih baik kamu mencari gadis lain yang cocok untukmu. Aku tidak bisa menerimamu. Apa kau mau, memiliki tubuhku tanpa hati? Tanya Syahira. Ia melangkah untuk meninggalkan Randy, tapi pria itu menahan pergelangan tangan Syahira. Kamu sudah mengatakan semuanya. Sekarang dengarkan apa yang aku katakan. Aku tidak peduli dengan hal itu. Asal kau menerimaku, aku tidak keberatan untuk menunggu sampai hatimu terbuka untukku. Aku juga menyayangimu Syah. Izinkan aku untuk mencoba menyembuhkan luka hatimu. Apa kau mau menerimaku? Tanya Randy. Syahira tersenyum. Bagaimana bisa ada laki-laki yang sangat pemaksa seperti Randy? Ia mengangguk. Memberikan jawaban atas pernyataan cintanya. Dengan satu syarat. Jangan berpikir untuk menikah dan mempunyai anak denganku. Apa kau bersedia? Tanya Syahira. Aku bersedia. Randy menjawab dengan mantap. Randy pikir, Syahira hanya mengatakannya untuk membuat Randy menyerah. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyanggupi syarat dari Syahira.